Cyborg atau Victor Stone adalah seorang pahlawan super yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics. Karakter tersebut diciptakan oleh penulis Mark Wolfman dan artis George Perez, dan pertama kali muncul dalam pratinjau sisipan di DC Comics Presents pada Oktober 1980. Awalnya dikenal sebagai anggota Teen Titans, Cyborg ditetapkan sebagai anggota pendiri Justice League dalam reboot komik DC tahun 2011. Cyborg memulai debut live actionnya dalam serial televisi Smallville, diperankan oleh Lee Thompson-Young. Ray Fisher memerankan karakter tersebut dalam film-film DC Extended Universe Batman vs Superman, Dawn of Justice pada tahun 2016, Justice League 2017, dan Zack Snyder's Justice League tahun 2021. Sementara Joivan Wade memerankan Cyborg dalam serial televisi Doom Patrol dan di musim keempat Titans. Dalam media animasi, karakter tersebut telah diisi suaranya oleh Ernie Hudson, Carey Payton, Seymour Moore, dan Zeno Robinson. Dalam sebuah wawancara, Perez menggambarkan pendekatan desainnya untuk karakter tersebut. Dalam kasus Cyborg, saya terinspirasi secara visual, dan saya pikir itu jelas dari kepalanya oleh Deathlock. Kemudian saya memutuskan untuk membuatnya lebih robotik daripada android dengan membuat lebih banyak bagian logam darinya, sehingga ia tidak terlalu manusiawi. Tetapi plat logam setengah wajah jelas terinspirasi oleh Deathlock, oleh Rich Buckler, dan kemudian saya menggunakan Jim Brown muda sebagai inspirasi saya untuk bagaimana saya akan menangani bahasa tubuh untuk karakter tersebut. Victor Stone adalah putra dari Silas Stone dan Eleanor Stone, ilmuwan yang menggunakannya sebagai subjek uji untuk berbagai proyek peningkatan kecerdasan. Meskipun perawatan ini akhirnya berhasil dan IQ Victor kemudian tumbuh ke tingkat jenius, ia mulai membenci perawatannya. Victor menjalin persahabatan dengan Ron Evers, seorang penjahat muda yang membuatnya bermasalah dengan hukum. Ini adalah awal dari perjuangan di mana Victor berjuang untuk kemandirian, terlibat dalam kegiatan yang tidak disetujui orang tuanya, seperti atletik dan meninggalkan studinya. Hubungan Victor dengan penjahat di bawah umur membuatnya ke jalan gelap, di mana ia sering terluka, tetapi ia masih menjalani kehidupan normal, di mana ia mampu membuat keputusannya sendiri. Namun jalan pemberontakan ini tidak mengubur hati nurani Victor, mengingat ia menolak untuk berpartisipasi dalam rencana muluk Evers untuk melakukan terorisme bermotif rasial. Situasi Victor berubah drastis saat ia mengunjungi laboratorium orang tuanya, tempat eksperimen akses antar dimensi dilakukan. Pada saat ia masuk, makhluk berlendir agresif secara tidak sengaja terseret masuk dan ibu Victor terbunuh olehnya. Makhluk itu kemudian menyerang Victor dan ia terluka parah akibat serangannya sebelum ayahnya dapat mengirimnya kembali ke dimensi asalnya. Dengan istrinya yang meninggal dan putranya yang dimutilasi, tidak sadarkan diri dan hampir meninggal akibat insiden tersebut, Silas terdorong untuk memanfaatkan prototipe penelitian prostetik medisnya untuk merawat Victor. Sayangnya Victor baru sadar kembali setelah anggota tubuh buatan dan implan yang besar dipasang di tubuhnya tanpa persetujuannya. Victor merasa ngeri saat menemukan komponen logam yang melibatkan sebagian besar sisi kiri kepala dan wajahnya, dan marah karena ia lebih baik mati daripada menjadi korban manipulasi ayahnya. Meskipun kepahitannya masih ada untuk beberapa waktu, Victor akhirnya cukup tenang untuk berhasil menyesuaikan diri dengan implannya secara fisik. Ia mendapati dirinya ditolak oleh publik karena implannya, termasuk pacarnya, yang kemudian tanpa berpikir mengatakan bahwa ia lebih suka Victor mati daripada berada dalam kondisi seperti itu. Namun hati nurani Victor tidak tunduk, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ketika Evers mencoba memanipulasinya untuk berpartisipasi dalam serangan teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Victor memutuskan untuk mempersenjatai dirinya dengan perlengkapannya yang dipersenjatai dan menghentikannya di puncak markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekian sejarah singkat dari Cyborg. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.